Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad amma ba'du. Apa kabar para pemirsa Ustadz Danu Official Channel, Tung Family dan Asep Hidayat Official Channel. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan selalu dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ngopi ngobrol perkara iman. Ya, dan alhamdulillah masih ditemani oleh guru kita yang ada di sebelah kiri saya, ada Ustadz Danu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nampaknya baru selesai ini ya, perang. Mengambil uang yang ditebarkan Allah. Kecipratan. Amin ya Allah. Kemudian ada sekarang, kalau kemarin kan Pak Tung, sekarang pecinya merah jadi Bang Tung. Jangan bangku. Tempat duduk dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar juga sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semua alhamdulillah. Ini bajunya mengerikan nih. Karena udah mau dukun ntar lagi Ustadz. Aduh, ini netizen kadang-kadang kalau sudah ada begini pasti pada chat. Will burn. Ini berapa tahun lagi duhon? Saya nggak tahu. Nggak ada yang tahu kalau Tuhan ini. Oke, dan di sebelah kanan saya, para pemirsa, ada Bang Zai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Kali ini karena lagi booming ini perkara KKN. Ya, KKN, korupsi, kolusi, nepotis. Oh, bukan yang itu ya Bang. Bukan. Ini tentang sebuah film yang lagi booming yang katanya keuntungannya itu sudah mencapai 200 M. Wow. Dari pemutaran film ya, 200 M ya, Masya Allah. Tetapi di balik itu ternyata ada juga kisah-kisah yang sangat luar biasa. Apa itu? Pada saat syuting katanya ada kejadian kesurupan. Itu bisa ya? Iya. Yang kedua ya, kita ada beberapa informasi ya, itu ternyata penonton di bioskop juga nonton itu kesurupan. Ya, saya dengar itu kabar. Nah, ini kan jadi pertanyaan nih, kenapa gitu. Nah, ini mungkin Banyak cewek yang kesurupan. Iya. Nanti Bang Jai sama Pak Tung juga boleh nanya lah sekaligus ya, biar ramai nih forum ini. Ini nanya keuntungannya, penanya dampaknya. Kalau saya sih nanya dampaknya, karena masalah keuntungan kita nggak akan kayaknya Nggak akan dapet. mending jual gorengan lah. Oke, Ustadz, mungkin bagaimana dengan fenomena seperti itu, Ustadz? Apakah ini karena memang film ini berlatar belakang dari sesuatu yang mistis ya, atau memang karena di tempat pemutaran filmnya itu banyak jin, atau gimana sehingga orang yang nontonnya kok jadi ikut kesurupan gitu, Ustaz? Jadi Bismillah ya. Jadi gini, insya Allah yang saya ketahui, jadi pada saat seseorang itu mau memfilmkan sesuatu yang berhubungan dengan jin, kuntilanak, angker tempatnya, kayak kejadian apa-apa di titik-titik itu, di daerah itu, banyak jin yang ikut nimbrung sebenarnya. Jadi ada orang itu kan mindsetnya di otak. Jadi kalau mamanya dia di Jakarta, mamanya mau main di mana, Banyuwangi kayak mana, tapi di mindsetnya otaknya itu kan dia juga cerita, nggak mungkin dia diem santai sampai sana baru main film, kan nggak mungkin seperti itu. Dia cerita, saya mau jadi artis film KKN apa mamanya, khususnya jin ya, Tali Pocong Perawan kan gitu. Ada ya? Karet Jejaka kan gitu ya. Ini ngarang saya. Maaf. Nah, mindsetnya itu seperti mengajak jin itu fokus ke orang itu. Jadi kayak terundang istilahnya. Apalagi ditambah sesaji dulu ya. Ya, kayaknya bikin selamatan ya, monggo lah kalau memang itu yang diyakini.
Kenapa saya bilang seperti ini? Ya namanya orang hidup di dunia ini kan ya nggak Islam aja. Agama macam-macam yang berhubungan dengan selamatan, termasuk budaya, termasuk macam-macam lah di situ. Yang Islam yang selamatan juga masih banyak kan gitu ya. Kita tidak bicara tentang itu. Karena itu hak masing-masing. Biarin nafsi-nafsi. Nanti semua yang itu kan bertanggung jawab pada Allah ya. Nah ini yang untuk muamalahnya aja deh dulu kita berbicara ringan. Jadi kalau seseorang rombongan kelompok besar itu berduyun-duyun ke suatu tempat dan semua mindsetnya itu mau membuat suatu film yang berhubungan dengan magisnya suatu daerah, nah itu jin di mana-mana itu ngikutin rombongan itu sebenarnya. Jadi ada woro-woro kalau bahasa Indonesia, jin bahasa Jawanya itu. Jin itu terpanggil atau jin itu membaca orang itu sendiri, Pak Orang Ustaz? itu sendiri kan otaknya itu sudah memikirkan itu, jadi itu sudah memanggil jin di daerah sekitarnya dia. Bisa ya? Kalau namanya dia di sini cerita gitu, di situ ada kuntilanak, ada pocong, ada ini tuh membaca otaknya, ya ngikut aja dia. Kuntilanaknya ya. Kan bisa dengar omongan manusia. Yang diceritakan dalam Quran itu kan salah satunya setan itu tahu manusia dan manusia tidak tahu setan. Ini kalau setan loh ya. Tapi jin itu ya mirip, sebagian jin hampir semua jin itu tahu manusia tapi tidak semua manusia tahu jin. Jadi cara menjadikan jin itu dekat dengan manusia atau masuk ke dalam manusia ada jiwa. Jadi walaupun dia itu sholatnya tekun tetapi dia itu otaknya mau manggil jin, jin akan datang. Apalagi dia mengerjakan sesuatu yang bukan karena Allah, jin pasti ada. Kalau dia kerjakan, jin itu pasti masuk. Sensitif sekali ya para jin itu ya? Iya, sensitif. Dengan sensitif itu pun kita harus menguatkan. Nah, salah satu menguatkannya adalah kenapa Allah menceritakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya dan seterusnya. Itu Allah menceritakan di situ, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kenapa kita itu hanya ngurusin dunia? Dunia itu ya seperti itu, bikin film jin kan gitu, melakukan kehidupan dunia tapi tidak ada Allahnya, itu jin itu pasti akan masuk ke tubuh. Makanya kalau tadi ayat tadi menceritakan kerjakan semuanya dari sholat, dari ibadah sampai hidupnya itu karena Allah, berarti diawali dulu dengan bismillah seperti itu. Tetapi memang niatnya karena Allah Ta'ala. Walaupun lu kan saya sudah bismillah tapi kenapa masih kesurupan? Jangan salahkan Allah. Ya kan gitu ya. Salahkan dirimu sendiri. Kamu bismillah itu kan hanya mulut, hatimu kan belum tentu kan gitu. Bismillah tapi yang kamu ini kan ya masalah jin. Ya jin itu di situ pasti otomatis. Nah inilah sehingga jin itu nimbrung, mau dikasih selamatkan kayak ya, tetap aja ada kesurupan. Kalau dia itu tidak terlalu jiwanya tidak terlalu goncang, ya dia hanya melihat, umpamanya seperti itu, bermimpi, umpamanya seperti itu. Kalau jiwanya dia terlalu goncang, ya kesurupan. Apalagi di dalam tubuhnya ada ilmu, pasti berantem antara ilmu dengan jin yang nempel. Itu akan berpengaruh ke orang itu. Itu dalam sisi pembuatan dulu ya. Karena sisi-sisi itu biasanya tetap jin itu ikut nimbrung, lihat dan sebagainya itu ada di situ. Jadi tanpa pakai mantra pun sebenarnya dengan otak yang tidak beres, menurut saya tetap tidak beres ya. Itu dengan jin-jin seperti itu ya mereka akan datang. Mereka akan datang. Merasa terundang ya dengan pikirannya itu. Jadi si jin itu seolah-olah ada parfum. Oh ini orang lagi mikirin gue gitu kan. Ya intinya ada niat bukan parfum ya. Karena kalau parfum itu repotnya nanti ada parfum tertentu yang disukai jin gitu ya. Jadi otaknya itu sudah ada niat. Nah, intinya niat yang di titik itu ada kolaborasi. Ada sesuatu yang diungkapkan tentang masalah jin ya, makhluk-makhluk itu. Jadi otak yang di situ kemudian difikirkan, apalagi yang
penulis skenario-nya, atau sutradaranya itu kan semuanya penuh otaknya di situ. Iya, itu akan dijiwai. Pasti di situ akan muncul, pasti. Dan memang kan mau buat film horor itu Pak Ustadz ya. Kalau film horor terus yang datang bukan kuntilanak ya ndak horor kira-kira gitu. Yang datang Bu Daniel. Jadi kebun binatang loh. Insya Allah kurang lebih kalau dalam pembuatan filmnya juga seperti itu. Tapi Ustadz di lokasi itu, ya di tempat syutingnya itu apakah juga kemungkinan ada kerajaan jin atau gimana itu Ustadz? Wallahu alam ya. Kalau saya gini, selama ini yang saya ketahui kalau kerajaan jin itu kerajaan jin yang wujudnya mirip manusia, mirip ya, jadi ada tubuh kayak gini, biasanya mereka malah nggak ganggu. Selama ini yang saya ketahui seperti itu. Yang saya ketahui itu kan bisa wujud literatur, bisa wujud temen cerita, saya dengerin seperti itu. Karena saya juga punya cara berpikir bahwa memang seperti itu. Karena kerajaan jin kalau wujudnya seperti manusia, umpamanya kerajaan jin yang mengikuti Raja Brawijaya 5 umpamanya yang ada di Ngawi, itu mereka nggak urusan dengan kalau di situ bikin acara gitu, mereka nggak ngurusi itu. Tapi kalau di situ ada kerajaan jin siluman, nah itulah yang bikin masalah. Siluman tuh anggap itu preman. Kalau ada pembangunan daerah sini, uang, keamanan, mirip-mirip seperti itu. Minta jatah. Kalau enggak, ngamuk dia. Sama. Nah, kalau kerajaan siluman ya begitu, siluman apa? Macam-macam itu, siluman ular kek, siluman babi kek, siluman harimau kek, siluman yang badannya manusia, kepalanya binatang, apa aja yang saya nggak tahu ya seperti itu ya. Itu kategori siluman nih kata-kata orang-orang yang tahu, itu lebih berangasan dia. Termasuk kuntilanak, itu ya siluman aja sebenarnya. Siluman sama jin itu perbedaannya apa Ustaz? Saya nggak tahu, tapi intinya semuanya kalau saya kategorikan ya itu jin semua. Termasuk khotam, ya itu jin aja. Jin aja itu. Nah, itu kan hanya penamaan manusia ya. Siluman itu juga penamaan manusia. Jadi siluman itu yang wujudnya kayak binatang, kayak manusia, badannya manusia. Ya lebih mudah menggolongkan gitu. Kalau orang Jawa bilang memedi itu yang nakut-nakutin mamanya. Itu wujudnya pocong, kuntilanak, genderuwo, itu ya siluman juga kelasnya. Jadi mau bikin manusia nggak bisa dia, nggak mampu istilahnya, nggak levelnya, seperti itu, nggak kesampaian ceritanya. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang saya disuruh menceritakan itu, kurang lebihnya itu kayak mamanya ada orang punya ilmu, saya ilmunya dari Prabu Siliwangi. Kalau itu di orang-orang biasa nggak percaya saya, karena banyak yang memang punya ilmu. Saya harimau dari Prabu Siliwangi, itu saya nggak pernah percaya. Bukan nggak percaya apa-apa, saya percaya itu jin, tapi saya nggak percaya ini ilmunya Prabu Siliwangi. Kenapa? Nah nanti kalau ditanyain, kamu betul dari kerajaannya Prabu Siliwangi, orang yang kesurupan itu, kamu anak buahnya Prabu Siliwangi atau yang liar? Nah baru dia jawab nanti, saya yang liar. Kenapa kamu ngaku-ngaku Prabu Siliwangi atau harimaunya? Biasanya dia yang ngomongnya ya biar nakut-nakutin aja. Seperti itu. Jadi kalau memang terah dari yang dulunya manusia kayak Brawijaya atau Prabu Siliwangi yang moksa ini nggak ganggu relatif. Menurut saya ini nggak ganggu. Yang ganggu itu memang terah-terahnya siluman. Yang untuk nyantet itu ya terahnya siluman. Yang liar lah. Yang liar, yang mau diatur melalui kemenyan, bunga, mantra-mantra dukun seperti itu. Kalau istilahnya kalau kerajaan jin itu yang manusia, itu kayak pemerintahan yang solid. Oh, ada struktur organisasi. Ada struktur organisasi. Dan ini jinnya ini menurut yang orang yang tahu benar, ini patuh sama kerajaannya. Sangat patuh. Walaupun dia itu agamanya nggak muslim. Iya nggak muslim, tapi dia patuh. Insya Allah seperti patuh.
Nggak seperti manusia patuh. Kalau di jabat pertama patuh, seminggu ya masih patuh. Ntar ada kesempatan ya mulailah tengok kiri, tengok kanan gitu ya. Bang Jai mau nyebrang galang jin gitu. Oke, Ustaz, itu kan di lokasi. Nah, sekarang kalau misalnya penonton gitu kan. Nah, di bioskop kok bisa kejadian kesurupan juga, itu kenapa gitu, Ustaz? Ya, itu sebenarnya mirip sama yang mau membuat filmnya. Jadi orang mau nonton itu dia punya euforia masing-masing di dalam otaknya ini. Jadi ngeri nggak ya, itu kan ada ya. Takut nggak ya, aku kayaknya takut tapi pengen nonton gitu. Nanti ngajak temennya, tapi sebenarnya dia takut juga. Nah, kejiwaan ini itu sudah diintip sama banyak jin. Oh, gitu. Okay. Jadi karena jiwanya yang seperti itu, ya itulah yang labil gitu. Oke, berarti artinya tidak mesti harus nonton film hanya yang KKN saja, bisa saja nonton film yang lain. Kalau di sininya tentang jin, bisa saja berarti. Bisa. Ayo Ustadz Asep aja dulu nonton film kungfu, keluar itu udah gayanya kayak pemain jagoan kungfu. Ya bisa aja. Kan begitu ya, bener gak sih? Kalau dulu Ustadz Asep sering baca-baca ini baru sebulan udah kayaknya udah jagoan sendiri aja baca-bacanya, kan gitu ya. Jadi itu euforia cara berpikir manusia yang memang itulah yang saya sering bilang itulah nafsu. Jadi harus dikendalikan. Karena kalau memang kita ingin takwa kepada Allah Ta'ala kan harus tahu kita punya nafsu. Walaupun nafsu kita baik ya nggak ngotot lah kalau punya keinginan walaupun itu baik. Karena nafsu baik itu niat baik itu baru niat. Nah, keinginan yang ngotot itu kan sudah memaksa orang lain. Nah itu tidak baik tetepan. Itu dari nafsu jadi. Itu dari ya itu nafsu. Walaupun kan niat saya baik nggak bisa. Kamu maksa seseorang itu melanggar hak dia. Padahal dalam Quran diceritakan la ikraha fiddin. Nah itu kan sudah jelas. Berarti tidak boleh ada pelanggaran dalam sisi penekanan, memaksa. Tidak boleh. Makanya banyak dari teman-teman dakwah itu kalau mau mengislamkan seseorang pasti tanya, kamu ditekan nggak? Kamu dipaksa nggak? Nah itu benar. Dia jawab enggak. Kalau kamu dipaksa nggak? Iya, nggak usah masuk Islam. Seperti itu. Nah disinilah kalau memang itu dia itu di bioskop kesurupan itu euforia awalnya itu seperti itu. Jadi sudah beberapa hari itu dia mikirin atau ketakutan, tapi pingin nonton. Itu labil lah, jiwanya itu labil. Nah, iya, jadi inilah sebenarnya yang membawa dia dan itu kan nggak cuma satu, kan ada banyak orang yang pingin nonton, sehingga banyak juga yang masuk ke situ. Nah, masuk situ yang bawa jin masing-masing sebenarnya. Jangan-jangan jin itu pengen nonton juga itu Pak Ustadz ya kira-kira ya jinnya itu Nonton bangsa ini. Kalau yang jelas itu kalau jin dia nggak akan nonton bioskop. Dia akan lihat manusianya itu sendiri. Jadi tonton kapan dia bisa masuk itu dia tetap diem gini. Nanti kalau suatu ketika cek dia seperti kesedot, masuk. Seperti itu. Ada magnet jadi dengan apa itu yang dinamakan kayak orang bilang ketempelan seperti itu Pak Ustadz? Ya mirip. Bisa jadi Bisa. ya. Ketempelan itu bisa, cuma itu kan karena ketakutan. Karena ada umpamanya kerajaan jin yang diusik, pohonnya ditebang, nah itu marah dia. Nah itu ya sama ketempelan. Ketempelan sama. Nah itu juga mirip, cuma kalau ini kan ada penyerangan. Pasti nanti marah, ngamuk dan sebagainya. Ada yang nanti kalau memang dia sedikit punya ilmu, orang yang ketempelan punya ilmu ngomong dia. Aku yang ada di pohon ini, aku yang ada di tembok ini zaman Belanda, kenapa kamu robohkan gitu. Kalau misalnya seseorang memang sudah ada bakat, artinya di dalam dirinya itu memang sudah bejibun ya, bejibun. Karena amalan, karena ilmu segala macam, kemudian masuk ke arena itu tadi, contohnya adalah nonton film KKN, berarti kan itu jadi pemantik ya. Nah itu bisa jadi nyetrum, bereaksi. Cepat istilah. Benar, apalagi dia juga banyak dosa, cepet lagi udah. Karena yang menentukan itu juga sama, dosa seseorang. Apapun tentu, ya tetap itu. Karena jin itu bisa masuk kan atas izin Allah sebenarnya.
Nah, kalau atas izin Allah kan berarti ada kesalahan di orang itu. Bukan berarti orang yang tidak kemasukan jin, tidak kesurupan itu nggak ada dosa. Oh enggak, ini beda. Ini banyak cara kok jin itu masuk ke tubuh manusia, itu banyak cara. Ada yang jin sihir masuk ke tubuh orang, orang itu kesurupan. Ada jin sihir masuk ke tubuh orang, orang itu nggak kesurupan tapi kesakitan. Kan beda-beda ya. Jadi seperti itu ada beda-beda. Jadi nggak bisa terus orang yang nggak kesurupan dibilang nggak ada jinnya. Nggak bisa seperti itu. Ya. Oke. Jadi, nah sekarang kalau misalnya, saya kan belum nonton sebetulnya. Ya saya juga nggak nonton. Banyak versi Cuma sebenarnya. baca di itu aja, apa namanya, Sinopsis ya, sinopsis istilahnya. Nah berarti kalau saya mau nonton supaya jin itu nggak pada masuk, berarti apa yang harus dilakukan tuh Ustaz? Ya mau nonton manfaatnya apa? Lihat jin. Kan itu hanya film, Ustadz. Iya. Jadi kalau saya bisa aja film itu memang tidak cocok dengan aslinya bisa. Jadi kalau tidak cocok dengan aslinya ngapain kita nonton? Kecuali itu fantasi, tontonan fantasi ilmu pengetahuan, umpamanya Iron Man, bolehlah nonton kok bagus ya, kayak itu fantasi. Tapi kalau jin itu lebih berbahaya karena Banyak hal bisa terjadi gitu. banyak hal yang bisa terjadi. Walaupun sebenarnya nonton Iron Man juga sama, banyak hal yang bisa terjadi di situ. Tetapi kalau nonton Iron Man kan hanya nonton, keren, hanya gitu aja. Jadi dia flat, jiwanya itu flat. Tidak ada gejolak. Tidak ada gejolak di situ, tidak ada takut sekali. Tapi ada juga 1-2 orang nonton gitu, dia membanggakan ilmu pengetahuan. Nah, ini masuk jin. Obsesi seperti itu jadinya. Tetap itu masuk jin. Jin mana yang masuk? Biasanya kalau ilmu pengetahuan biasanya jinnya jin angkasa. Lebih berat itu berarti. Walau alam ya nggak tahu juga saya. Karena kalau jin angkasa itu yang jadi penyakit itu kan skizofrenia, itu jin angkasa biasanya. Kejang sejak bayi itu juga jin angkasa. Tapi ditunggangin macam-macam ya. Kalau hanya cuma lihat seneng pengetahuan hebat jin angkasa, ini hanya jin. Tapi kalau kejang sejak bayi, epilepsi, ini jin ifrit plus dajjal. Sudah ada D. Ada faktor-faktor itu. Big D itu ya. Mister DJ. Tapi kalau kita diajarin mau ngapain niat karena Allah, nonton film niat lillahi ta'ala gitu, gimana jadi lu? Gimana sebenarnya itu, Ustaz? Ya, jadi kan ada sesuatu yang bentukannya hiburan. Hiburan itu untuk merilis otak ya, membiarkan atau melepas kepenatan. Sebenarnya harus difahami itu dulu. Nonton itu kan dipikir bisa. Saya cocok nggak ya nonton itu, gitu loh. Melepas kepenatan dengan nonton itu kan banyak ragam. Saya nonton itu apa manfaatnya? Kan harus seperti itu mikir. Kalau mamanya saya mau nonton, saya ngabisin waktu. Itu mubazir tetapan namanya. Jadi itu pun tetap tidak ada namanya itu Allah ridho, enggak. Itu tetap mubazir. Mubazir, tetap di titik itu mubazir. Sama dia membuang uang, kan percuma. Nonton di tengah tontonan tidur lah, ngapain? Kalau memang mau tidur. Berarti 2 jam itu rugi gitu ya. Atau gini, Nonton niatnya lillahi ta'ala. Gimana itu, aku bingung. atau gini, nonton tapi dia di dalam WA-an terus ngapain kan gitu. Mau nyari dari sisi itu dulu, dari sisi niat itu kan sudah kita tahu sendiri bahwa iya ya berarti nggak ada ya umpamanya kalau berarti nggak ada lillahi ta'ala yang mana? Kecuali nonton umpamanya besok kalau diizinkan Allah nih besok nih saya mau bikin film nih, salah satu film yang ini umpamanya itu memang saya arahkan pada tauhid. Nah itu boleh niat. Ini bisa nggak ini meningkatkan tauhid saya pada Allah? Nah itu kan boleh. Masa nonton jin ini bisa nggak ningkatin tauhid saya pada Allah? Kan nggak mungkin. Orang itu yang dicari takutnya, tegangnya, kan begitu. Sensasinya. Tadi Ustaz tuh sempat mau bikin gitu, bikin film. Ini
Kira-kira film apa Ustaz? Ya ini hanya cuma kelakar aja ya. Kalau umpamanya kayak kita itu seperti ini. Ini kan mengetahui kehidupan jin, apa yang dikerjakan jin, kenapa jin nyurupin manusia itu kan bikin kita itu faham. Faham itu maksudnya gimana? Bukan masalah kita ngomongin masalah jin, masalah kuatnya iman ini loh. Jangan sampai jin ini masuk. Kan itu kuncinya. Jadi pembicaraan jin itu bukan persoalan yang bicara tentang jin itu dukun, enggak. Quran itu juga membicarakan tentang jin. Makanya ada surat jin. Makanya ada surat jin. Harus difahami di titik-titik itu. Jadi ini menjadikan orang itu faham. Apa yang dikirimkan, apa yang membawa sihir ke orang, itu jin. Jin yang bagaimana? Itu cirinya jinnya siluman. Makanya jin yang nyantet itu rata-rata kalau nggak ular, genderuwo, harimau, kan begitu-begitu aja. Belum, cicak itu belum ada lah. Belum ada. Buaya ada. Nah, iya. Buaya ada. Di daerah rawa-rawa di daerah utara Jawa itu kan banyak itu, kalau sihir itu buaya rata-rata. Hafal saya itu. Ya, di sini menceritakan itu untuk belajar. Jadi bagaimana kita itu kayak umumnya tadi pertanyaan bagus. Gimana caranya nonton bioskop itu lillahi ta'ala? Nanti dulu. Kan gitu. Harus lihat filmnya apa kan gitu. Saya mau nonton film pacaran lillahi ta'ala, gimana ya? Nonton film pacaran bukan sama istri loh ya, tapi lillahi ta'ala, kan pusing malaikatnya nanti. Ya. Berarti harus pacaran yang syar'i. Ya, itu yang jelas, istri lah ya. Tetapi ini juga enggak apa yang mau ditonton di situ gitu loh juga. Kecuali mau menonton alur ceritanya bagus enggak, katanya sih bagus, boleh di alur cerita. Tapi alur cerita ini harus dilihat menurut syariat Islam ini benar enggak ini, gitu. Kalau memang kita udah tahu ini enggak syar'i, ya udah itu hanya gambaran aja. Boleh. Ya pulang boleh, atau hanya cuma kalau kita itu naik kendaraan terus kemudian lihat kiri itu ada kendaraan lewat, itu kan nggak ada memori mau ngapain, nggak ada. Nah, ya dianggap seperti itu. Ya memang kita sia-siain waktu, ya mudah-mudahan itu tidak menjadi dosa, kan seperti itu sebenarnya. Jadi harus hati-hati karena film-film yang seperti itu pasti ada, rata-rata ada lah ya, seperti itu. Baik, jadi Ustadz kesimpulannya mengenai fenomena tentang penonton KKN sama syuting KKN ini di alam perjinan ini gimana nih Ustadz? Kesimpulannya nih? Ya kesimpulannya itu ya kerjaan untuk dunia aja. Dunia aja ya. Jadi untuk mencari fulus saja. Saya bilang mencari fulus bukan karena saya nyinyir, enggak sih. Itu hak mereka masing-masing. Jadi di titik itu saya hanya cuma ngomong itu hanya untuk mencari uang, monggo. Itu baik apa tidak? Ya saya akan senyum-senyum aja. Tergantung kepada yang menggantung. Iya, karena pada saat dia itu ada seseorang itu yang masalah jin, dia akan mencari uang. Sama, ada seseorang yang dia dakwah, sama dia juga cari uang. Gimana saya mau cerita? Ya dia baru cari uang, itu cukup diem. Nah, di situ ditutup karena pada saat kita itu membicarakan yang betul karena Allah Ta'ala, di situ harus spesifik. Jadi spesifik itu dari bagaimana nih? Kalau umpamanya umpamanya sekarang sudah 200 miliar, paling sekitar seminggu 2 minggu lagi dia udah dapat 500 miliar. Pertanyaan saya, dengan 500 miliar yang dia targetkan itu terpenuhi, sombong nggak sih? Kan pertanyaan saya ringan aja. Akan terus tumbuh lagi masalah lain ya. Ya, pasti dia seperti itu. Padahal ini benar-benar yang membuat dia itu berhasil ya Allah aja. Walaupun urusannya urusan jin. Hanya Allah aja. Sama seperti orang YouTuber yang dia subscribernya itu jutaan, itu Allah aja sebenarnya. Karena dia mencari itu. Ya, mencari itu, ya nggak apa-apa, silahkan dicari itu. Cuma kalau memang kita itu mau berpikir manfaat nggak untuk akhirat, nah kan sudah mulai berpikir. Itulah tanda tanya besar. Itulah tanda tanya besar. Makanya di sini tetap hati-hati bermain seperti itu. Kan
ngurusin jin itu juga harus hati-hati, karena ngurusin jin orang lain bisa aja orang itu walaupun dia itu dakwah, dia sendiri punya jin, tapi dia juga nggak tahu kalau yang dia punya jin, kan gitu. Walaupun dia itu koar-koar di mana kesannya dia itu hebat, enggak, saya mah nyantai aja. Seperti itu, Ustaz. Baik, terima kasih banyak Ustaz pencerahannya mengenai fenomena yang saat ini sedang terjadi di masyarakat. Ya, jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika otak kita, pikiran kita sudah mengarah ke arah situ, maka bisa saja mereka itu pada masuk yang namanya kayak jin. magnet gitu ya. Kayak magnet ya. Tersedot, jadi ya. tidak hanya di tempat syuting ataupun di bioskop, bisa jadi kita di tempat lain juga bisa saja Saya terjadi. tambahkan satu lagi, Ustaz. Kalau seseorang itu di dalam seharian, dalam bela dirinya dia itu ingin kebal, niatkan untuk kebal, dia akan kebal beneran. Karena yang bikin dia kebal adalah jin. Siapapun dia mecah besi mamanya, diginiin pecah. Siapa? Emang malaikat itu? Enggak. Itu memang DNA RNA. Enggak, itu mah pembodohan. Itulah jin. Jadi walaupun dia pakai jilbab, dia pakai, itu jin yang kamu manfaatkan. Nah inilah, jadi saya cerita, itu jiwa sebenarnya. Jadi kalau udah jiwa, hati-hati. Jiwa. Jadi makanya kenapa Allah tadi menceritakan tentang harus lillahi ta'ala itu lillahi ta'ala itu nggak diucap, tapi di dalam keseharian itu betul-betul ada Allahnya, sehingga mau berkata jelek pun nggak mau, emosional nggak mau. Umpamanya ya lagi ada ujian, sakit kepala, ya walaupun sakit kepala itu harus tahu jangan gampang emosi. Loh, sakit kepala kan dari dosanya, kan begitu ya. Dari dosa Allah kasih sakit kepala. Kalau sakit kepala diajak ngomong marah, padahal yang ngomong baik-baik. Loh itu kan salah lagi dia. Bertumpuk, nabung namanya Ustaz, nabung dosa. Kok kayaknya seneng sekali sih Ustaz. Oh enggak. Itu cerita yang lalu itu. Tapi kegeser lagi. Baiklah pemirsa ya, rasanya kalau udah nyerempet ke situ. Udah luar biasa ya pencerahannya di acara ngobrol perkara iman kali ini, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di ngopi berikutnya. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya. Yeah. Bang, makasih banyak Bang. Bang Zai, makasih banyak Bang Zai. Patung. Baik, sampai jumpa lagi. Terima kasih atas subscribe-nya, like-nya, and share-nya. Mudah-mudahan itu menjadi pahala kalau niatnya karena Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.